Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Hasanah akan mempresentasikan materi yang ada di bab 8 yang berjudul kematian bersama teman-teman saya, yaitu Atikah, Raisa, dan Salma. Yang pertama adalah pengertian kematian. Kematian merupakan peristiwa keluarnya ruh dari jasad manusia, yang mana ruh ini akan berada di alam barzah atau alam kubur sampai dibangkitkannya manusia dari alam kubur pada hari kiamat. Kematian merupakan suatu kepastian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Oleh karena itu, Rasulullah SAW senantiasa mengingatkan umatnya untuk memperbanyak mengingat kematian. Faedahnya adalah supaya kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dengan bekal iman dan amal salih. Menurut Imam Al-Ghazali, manusia itu tergolong menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah orang yang terlena dengan dunianya. Yang kedua adalah orang yang memulai dengan bertaubat. Dan yang ketiga adalah orang yang arif tentang hakikat kematian. Dan hendaklah kita menjadi orang yang ketiga, orang yang arif tentang hakikat kematian, sehingga kita senantiasa untuk mengingat kematian dan mempersiapkan diri dengan bekal iman dan amal soleh untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Raisa. Oke, sakaratul maut adalah rasa sakit yang menyerang jiwa dan menjalar ke seluruh bagian jiwa, sehingga tidak akan ada lagi satupun bagian jiwa yang terbebas dari rasa sakit itu. Sakit dari sakaratul maut akan menghujamkan ke jiwa dan menyebarkan ke seluruh anggota badan, dan orang yang sekarat akan merasakan sendiri dirinya ditarik-tarik dan dicabut dari setiap urat saraf persendian dan dari setiap akar rambut di kaki dan di kepala. 2. Alam kubur atau barzah. Kebenaran adanya alam kubur termasuk perkara yang dibawa Nabi dan wajib kita mengimani. Allah SWT berfirman, kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan siang hari terjadi kiamat. Dikatakan kepada malaikat, masuklah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab dan sangat keras. Quran Surah Al-Ghafir ayat 46. Para ulama menafsirkan ayat ini tentang adanya alam kubur karena ketika di dunia orang-orang kafir tidak ada diperlihatkan kepada api menakutkan setiap hari. Kebanyakan mereka diberi rezeki oleh Allah dengan dunia yang banyak dan tidak memungkinkan diperlihatkan api ketika kiamat karena adanya kata-kata ketika terjadi karena kiamat. Berarti kalau di dunia dan di akhirat tidak diperlihatkan api kepada mereka, maka itu menandakan terjadinya adalah di antara dunia dan di akhirat. Oke, dilanjutkan oleh Salma. Baik, saya Atika Nurdiana akan melanjutkan presentasi dari Raisa. Dikarenakan Salma tidak bisa mengikuti presentasi ini, jadi saya akan menggantikannya. B. Keadaan alam kubur. Kehidupan di alam barzah sementara waktu diriwayatkan hari kiamat setelah akhir hari kiamat nanti akan ada kehidupan lagi, yaitu di alam akhirat.
bahwa alam kubur merupakan tahap pertama alam akhirat. Alam kubur sebagai teman surga atau neraka seseorang yang selamat melewati tahap pertama itu. Untuk selanjutnya akan lebih ringan, tetapi jika melalui tahap pertama tidak selamat, untuk tahap selanjutnya akan semakin berat. C. Kembalinya ruh ke jasad. Dan ketahuilah bahwa telah diriwayatkan secara sabit tentang hadis yang diriwayatkan tentang baliannya ruh dan sahat, seperti hadis Al-Bara bin Azib, Al-Hakim, Al-Bahqi, Al-Mu'awana, dan dinilai sahih oleh beberapa hafiz hadis. Juga hadis Ibni Abbas yang ma'ruf. Hadisnya adalah, tidaklah ada seorang yang berjalan pun melewat kuburan saudara muslimnya yang ia kenal di dunia, lalu mengucapkan salam kepadanya kecuali ia mengenalnya dan menjawab salam. Hadis riwayat Ibnu Abdil Bar dan Abdul Haq Bisli, dan beliau menilai sahih. Akan dilanjutkan oleh Atika. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Salma. Saya Atika Nurdiana. D. Pertanyaan malaikat dan siksa kubur. Menjelaskan bahwa pertanyaan malaikat mungkar dan nakir adalah suatu kebenaran, dan orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan kedua malaikat tersebut akan disiksa dengan pukulan. Meskipun begitu, ada sebagian aliran yang mengingkari adanya siksa kubur. Di antaranya aliran Mu'tazilah dan Ibadilah. Mereka yang mengingkari sisa kubur berdalih bahwa orang yang mati akan hancur dan menjadi tanah, atau sebagai tanah yang matinya kebakar atau dimangsa hewan buas, maka tidak akan disiksa. E. Nikmat kubur. Dalam kitab Sahih Ibn Himnas juz 5 halaman 50 disebutkan dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda, sesungguhnya orang mukmin di dalamnya kubur akan seperti taman yang hijau, dan kuburannya akan diluaskan 70 dirza hasta, dan akan terang benderang seperti terangnya malam pada waktu purnama. Dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kenikmatan dari kuburan yang berupa diluaskannya kuburannya sampai 70 jirha hasta bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang mukmin yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Ketiga, hikmah kematian dan alam kubur. Ada beberapa hikmah yang dapat diambil dari kematian dan alam kubur untuk kita renungkan dan mempersiapkan diri sebelum ajal menjemput. Di antaranya, 1. Mensyukuri nikmat hidup dengan menyembah Allah semata dan zat yang telah memberikan kita kehidupan. Yang kedua, menjadikan dunia sebagai ladang amal untuk bekal akhirat, karena kehidupan di dunia hanya sementara, sedangkan di akhirat bersifat abadi. Yang ketiga, selalu berpikir dan mengingat kematian dengan menikmati ketakwaan, agar jika seandainya ajal menjemput, maka ia akan siap dengan amal ibadahnya. Yang keempat, meluangkan waktu untuk ziarah kubur agar kita selalu ingat mati dan kita tidak akan terlena dengan kenikmatan dunia. Yang kelima, mengambil pelajaran dari orang lain agar kita merasakan yang sama, yaitu sakaratul maut, jenazah ke liang kubur, dan pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Dan yang terakhir, memperbanyak amal ibadah dan pahalanya yang akan terus mengalir meskipun kita telah meninggal dunia. Baik, sekian dari kelompok saya. Saya mewakili kelompok saya dari kelompok 4. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat untuk semuanya, dan jangan lupa dipelajari untuk materinya kematian. Dan kalian harus ingat, kehidupan tidak ada di dunia saja, tapi melainkan ada di akhirat dan akal kekal abadi.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.